Di sini saya ingin membahas masalah telur, kawan. Ini sebagian kawan-kawan kita yang pemula ini belum tahu tentang telur, apa itu telur FS, apa itu telur GPS, apa itu telur PS, apa itu telur SS. Nah, ini banyak yang belum tahu di sini. Mohon izin untuk para suhu, para master, para guru tentang perpuyuhan, puyuane. Yang penting puyuane, Pak. Ya, tentang dunia ternak puyuh. Jadi kalau mengenai masalah telur, saya jelaskan dulu. Jadi rekan-rekan yang mungkin mau beli telur ini, telur itu, masih kebingungan, Pak, kok ada telur SS itu Halo apa gengs, sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Di pagi-pagi sudah rame dengan keadaan di kandang dan ternak. Ya, berkokoknya memang luar biasa kalau pagi-pagi. Salam ceketer, salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Nah, rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, terima kasih yang sudah selalu nyimak, terima kasih yang sudah selalu hadir, terima kasih yang sudah selalu nonton tentang perkembangan puyuh, tentang semuanya di bidang perpuyuhan, yaitu terima kasih sekali. Jadi di sini singkatnya cerita untuk rekan-rekan, ya mudah-mudahan tetap dalam lindungan yang kuasa dimanapun tempat, masih semangat seperti apa yang kita cita-citakan. Di sini saya ingin membahas masalah telur, kawan. Ini sebagian kawan-kawan kita yang pemula ini belum tahu tentang telur, apa itu telur FS, apa itu telur GPS, apa itu telur PS, apa itu telur SS. Nah, ini banyak yang belum tahu di sini. Mohon izin untuk para suhu, para master, para guru tentang perpuyuhan, puyuane. Yang penting puyuane, Pak. Ya, tentang dunia ternak puyuh. Jadi kalau mengenai masalah telur, saya jelaskan dulu. Jadi rekan-rekan yang mungkin mau beli telur ini, telur itu, masih kebingungan, Pak, kok ada telur SS itu apa sih gitu. Jadi kalau untuk awal itu adalah standar stok, SS, standar stok. Artinya puyuh ini baru dikawinkan awal permulaan. Artinya gini, mungkin rekan-rekan beli telur atau beli telur yang final stok, yang stok terakhir, ya, yang sering dikenal begitu nanti menetas kita tahu jantan betinanya dari warna bulunya. Itu namanya telur final stok. Jadi biasanya mungkin kalau beli telur itu kemudian ditetaskan, netaslah. Maka terjadilah jantan dan betina bisa dibedakan dari warna bulu. Singkat ceritanya seperti itu ya. Terus kemudian itu dikawinkan, misalkan, Pak, saya kawinkan, Pak, dari keturunan final stok itu tadi, yang telurnya sudah kita kirim seumpamanya. Terus kemudian jantan betinanya kita besarkan, kemudian kita kawinkan dari keturunan final stok itulah. Nah, betinanya coklat, jantannya hitam. Kita kawinkan, Pak. Kawin, betelor. Terus telurnya itu masuk kategori telur apa, Pak? Kalau itu telurnya ya standar stok, SS, awal. Mulai dari awal. Dari situ kan nanti kan terus dikawinkan. Dari situ dikawinkan, yang diambil hitam ya perkawinan pertama karena masih standar stok. Artinya kalau standar stok itu telur itu ditetaskan netas. Begitu menetas kita nggak tahu jantan betinanya. Intinya seperti itu. Kalau telur itu standar stok, begitu kita tetaskan kita belum tahu jantan betinanya. Baru menetas. Kapan ketahuannya, Pak? Nanti di umur 25 hari ke atas puyuh kita. Itu baru nanti ketahuan jantan betinanya dari warna dadanya. Itu ada di video saya. Itu telur final stok. Telur
standar stok, maaf, itu telur standar stok. Begitu dia ditetaskan, belum bisa dibedakan. Baik dari jantan maupun betina belum bisa dibedakan dari baru menetas, dari warna bulu, belum bisa. Hanya bisa dibedakan di umur 20 hari ke atas, 21, 25 ke atas lah yang jelas gitu. Oke, itu adalah telur standar stok SS. Kemudian kita lari ke GPS, Grand Parent Stock. Nah, Grand Parent Stock ini adalah keturunan yang dimana di situ sudah ada pembagiannya. Dari SS itu tadi, dari standar stok itu tadi, itu nanti akan dikawinkan, diambil antara hitam, betina hitam, jantan hitam, itu dikawinkan. Ya, karena kita mau mencari keturunannya yang hitam semuanya. Kemudian yang coklat dikawinkan juga dengan yang coklat, maka anaknya akan coklat semua. Tapi ya tidak tahu itu nanti keturunannya keberapa. Nah, terus itu telurnya, perkawinan yang kedua itu dinamakan GPS, Grand Parent Stock. Grand Parent Stock itu adalah lanjutan dari standar stok itu tadi. Yang dimana GPS ini belum bisa juga dibedakan, baik dari warna bulunya ketika menetas. Karena kita akan mencari pemurnian tadi. Ini adalah langkah pemurnian yang saya bicarakan. Terus kemudian masalah telur ini tadi. Gitu. Nah, dari Grand Parent Stock itu nanti, kita kan mau cari yang hitam dengan hitam, yang coklat dengan coklat, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah Grand Parent Stock ini nanti dikawinkan, keturunan dari Grand Parent Stock, dari GPS, itu dikawinkan kembali, diambil hitam dengan hitam lagi, yang coklat dengan coklat lagi, sama-sama dikawinkan lagi. Maka tingkatannya sudah PS, Parent Stock. Ini sudah mendekati pemurnian. Biasanya dari sini sudah jadi pemurnian, kalau tidak ada permasalahan. Nah, begitu pemurnian, maka yang hitam-hitam itu tadi, itu adalah parent stock. Hitam ketemu hitam, coklat ketemu hitam, ketemu coklat. Yang keturunan ketiga itu disebut PS, parent stock. Nah, di situ biasanya kalau sudah terjadi pemurnian, tidak tahu berapa kali pemurnian, itu disebutnya PS, parent stock itu tadi. Ya, andai kata itu sudah pemurnian dari PS-nya, parent stock-nya itu tadi, memang betul-betul betina ini sudah mencapai hitam ini mencapai 85%, 90% hitam semua, ada coklatnya mungkin 5%, nah itu boleh dikatakan sudah pemurnian. Itu boleh dikatakan PS itu tadi, parent stock. Begitupun juga dengan coklatnya. Coklat ketemu coklat itu tadi dikawinkan hingga akhirnya 100% itu adalah coklat semua. Makanya itu dinamakan PS, parent stock. Nah, kemudian yang terakhir, final stock. Nah, inilah final stock. Jadi kalau untuk final stock ini, baru menetas, bisa dibedakan dari warna bulunya. Itu final stock. Artinya, final stok ini sudah hasil terakhir, karena sudah final stok. Ini kalau ditetaskan telur kita ini, ya, telur saya ini, kita angkat pelan-pelan bro, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini adalah final stok, yang sudah hasil perkawinan-perkawinan dari telur standar tadi, dari GPS tadi, dari PS tadi, maka inilah final stok. Kalau ini sudah ditetaskan, maka dia akan ketahuan dari warna bulunya. Jantan betina itu ketahuan dari warna bulunya. Apabila warna bulunya itu coklat, maka itu betina. Terus kemudian apabila warna bulunya itu hitam, maka dia akan jantan. Gitu kawan. Jadi kalau untuk telur, ya, yang SS standar stok itu adalah telur keturunan pertama, itu pun belum bisa, belum tahu jantan betinanya itu dari ketika dari netas, dari warna bulunya itu belum bisa dipastikan. Kemudian telur GPS itu juga belum bisa untuk ditetas, belum bisa ketahuan dari mana warna bulunya ketika baru menetas. Terus kemudian PS itu juga belum bisa ketahuan dari warna bulunya, belum bisa. Nah, yang bisa adalah telur FS, final stock. Tetapi kalau kita mau buat indukan, itu adalah telur GPS atau telur PS itu tadi. Itulah yang bisa membuat indukan daripada final stock ini. Indukannya dari situ. Makanya
Pak, saya mau pesen telur GPS. Pak, saya mau pesen telur PS. Berarti untuk membuat indukan final stok. Gitu. Pak, saya mau pesen telur yang final stok aja, Pak. Berarti rekan-rekan mau membuat puyuh petelur saja. Gitu. Mau membuat puyuh petelur saja. Bukan untuk indukan. Kalau untuk PS, parent stock, itu adalah telur untuk indukan terjadinya FS ini. Gitu kawan ya, yang sudah pemurnian. Artinya yang telur PS itu biasanya sudah pemurnian. Itu kalau metode saya yang melewati metode pemurnian. Maka nanti di situ hitam dengan coklat. Hitam, ambil hitam betinanya, kemudian coklat jantannya. Nah, dari situ kawan, kita mengenal apa itu telur final stok, apa itu telur FS, apa itu telur GPS. Nah, itu dari situ. Jadi rekan-rekan yang mungkin sambil belajar ya sama-sama, kita juga sama-sama belajar. Jadi tingkatannya seperti itu. Telur final stok itu belum tahu jantan betina ketika menetas, ya. GPS juga seperti itu, grand parent stock seperti itu juga. Terus yang PS juga seperti itu, belum tahu kita jantan betinanya. Yang sudah tahu jantan betina ketika menetas itu adalah telur final stoknya, telur FS-nya. Jadi mungkin dari sini bisa kita sama-sama memahami apa itu GPS, apa itu FS, apa itu untuk indukan, apa itu untuk petelur. Jadi kita di sini tidak kebingungan. Mengenal masalah telur. Pak, terus bedanya telur yang sudah final stok sama yang GPS di mana? Nggak ada bedanya, kawan. Cara membedakannya, Pak, gimana, Pak? Ya hanya peternak yang tahu. Karena dari indukannya sudah dipisah gitu loh. Kalau ini mau dibedakan dari warnanya, Pak, ini telur yang PS gimana? Telur yang GPS gimana? Telur yang final stoknya gimana? Apakah ada bedanya tertentu? Nggak ada. Siapa yang tahu itu, Pak? Yang tahu itu ya peternaknya. Dari kandang asalnya. Gitu. Jadi, kalau untuk rekan-rekan yang mau ternak, mungkin pemula ya, yang butuh telur ya, mungkin seperti itulah. Ada wacana tersendiri dari saya seperti itu. Mudah-mudahan sedikit membantu, mudah-mudahan juga sedikit bisa dipelajari sama-sama. Kalau memang ada tutur bahasa yang salah, ya silahkan di komen saja, nggak masalah sih saya. Kritik saja yang sifatnya kita sama-sama membangun, sama-sama kita mengingatkan, sama-sama mengedukasi dengan rekan-rekan. Yuk kita belajar pembibitan. Ayo loh kita sama-sama belajar untuk maju sama-sama. Ayo loh kita sama-sama kita belajar untuk bisa berdikari, untuk bisa mandiri. Ayo kita sama-sama belajar semuanya. Semuanya bisa dipelajari. Di dunia ini kawan tidak ada yang orang yang bodoh. Itu tidak ada. Yang ada apa? Males. Kalau kita males belajar, kalau kita males semuanya, maka kita akan ketinggalan. Maka dari situ ayo sama-sama kita semangat, ayo sama-sama kita sama-sama belajar. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah kembali muncul di layar saya, terima kasih juga. Dan juga yang sudah berkunjung ke kandang ya terima kasih. Kemarin yang dari mana ya, Tungkal ya, perjalanan sampai ke dekat mana kemarin, dekat WKS ya, itu sudah ke sini. Terima kasih kehadirannya, sudah kita tunggu di kandang saya dan juga sama-sama belajar. Andai kata ada kendala ya silahkan WA saja. Kalaupun memang mungkin WA-nya nggak dibales-bales ya mohon maaf, mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi banyak kegiatan. Ya, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.